ini dia, The Witch. Di awal film kita diperlihatkan sebuah aktivitas perjudian di sebuah kasino terbesar di kota Seoul, di mana ada seorang pria bernama Lee Dong-gin yang sedang mengamati para pemain. Dia bukanlah anak buah Stephen Chow, melainkan seorang ahli di bidang data mining. Tugasnya adalah mengumpulkan data dan mengolah data tersebut untuk mencari informasi penting. Dong-gin merupakan lulusan statistik, dan alasan kenapa dia memilih jurusan tersebut kita akan mengetahuinya nanti. Yang jelas, sekarang Dong-gin bekerja di Science Solution, sebuah perusahaan konsultan yang memberikan solusi terkait bisnis. Kali ini, dia ditugaskan oleh atasannya untuk memberikan data statistik di sebuah kasino. Dan Dong-gin pastinya harus mengamati para penjudi, mulai dari latar belakang, jenis kelamin, usia, standar hidup, sampai berapa kali mereka mengunjungi kasino. Itu dia lakukan agar si penjudi tetap datang ke kasino meski hasilnya terus bocor. Seperti pria ini yang mengalami kekalahan yang sangat besar. 카지노 방문은 이번이 처음이거나 혹은 두 번째. 카포 뱅커 플레이어스 뱅커 8 페인 포인트, 심리적인 마지노선. Dong-gin memberi isyarat kepada petugas wanita untuk mengajak pria itu menikmati hidangan gratis sampai memberikan kupon hotel VIP yang dapat dia gunakan saat mengunjungi kasino lagi. Itu bertujuan saat kerugian tamu mendekati titik maksimal, Dong-gin membantu mereka mengatur ulang pola pikir dengan memberi mereka makan atau pelayanan secara gratis. Hal itu sempat diprotes oleh salah satu pegawai karena tujuan kasino adalah mengumpulkan uang tamu sebanyak mungkin, tak peduli jika mereka harus menjual mobil, rumah, atau ingon-ingonnya, karena menurutnya kasino bukanlah perusahaan sosial. Namun Dong-gin berpendapat daripada membiarkan tamu kehilangan segalanya dan tidak pernah kembali, bukankah membuat mereka tetap datang akan lebih menguntungkan karena akan banyak uang yang akan mengalir ke kasino. Ide itu mendapat dukungan dari rekan kerjanya bernama Jong-woo dari Science Solution, menganggap itu adalah sebuah ide brilian yang akan menguntungkan dalam segi bisnis, mengajak Dong-gin untuk makan bersama. Tak hanya Jong-woo, pemilik kasino bernama Bah Omod juga merasa puas dengan kinerja Dong-gin dan kapan-kapan ingin mengajaknya makan sambil memperpanjang kontrak kerjasama dengan Science Solution. 나중에 시간 한번 내주게. Saat mau pulang, Dong-gin sangat terkejut mendapati kaca mobilnya sudah hancur. Segera melapor ke polisi dan dari kamera dashboard terlihat seorang pria dengan penutup di kepala melakukannya dengan sengaja. Karena Dong-gin merasa gak punya musuh, maka si polisi harus mencari cara lain menemukan pria tersebut. Namun tiba-tiba melihat sifat kedua orang yang ribut disertai ada bulu anjing di baju mereka, Dong-gin bisa menebak kalau mereka tinggal serumah dan mungkin saja bersaudara. Jelas dong, polisi yang menangani kasusnya gak percaya. Namun tiba-tiba seorang ibu datang berkata kalau mereka adalah anaknya yang selalu ribut merebutkan anjing. Membuat si polisi takjub, mengakui kehebatan Dong-gin dalam menebak, mengira Dong-gin adalah seorang dukun. Di tempat lain, diperlihatkan seorang detektif polisi yang telah berhasil menangkap penjahat. Namanya Jung-yuk, sahabat Dong-gin semasa kuliah. Jung-yuk sebenarnya ada acara makan bareng bersama Dong-gin, tapi karena dia lagi sibuk, jadinya Dong-gin harus makan sendirian. 당해보자, 동진아. Gara-gara mobilnya masih di bengkel, Dong-gin terpaksa pulang naik kereta. Di dalam kereta, Dong-gin melihat seorang pria menyatakan cintanya kepada seorang wanita yang ditaksirnya. 그만하라면 좀 좋아해요. 나에 대해 뭘 알기나 해요? Mendengar nama wanitanya disebutkan, Dong-gin sangat terkejut karena wanita itu ternyata benar-benar Park Mi-jung, teman SMA sekaligus cinta pertama Dong-gin yang selama ini dia cari-cari. Dong-gin sempat gak percaya dengan perkataan ibunya kalau mereka ditakdirkan bersama maka mereka akan dipertemukan lagi.
Dan hari ini ucapan itu nyata meski Dongjin masih merasa ini adalah mimpi. Nah, sebelum lanjut, kita akan flashback dulu ke belakang saat Dongjin masih duduk di bangku SMA. Di mana saat itu bisa dikatakan kalau Dongjin adalah seorang kutu buku. Itu terlihat saat murid lain memanfaatkan waktu istirahat dengan bermain dan jajan, Dongjin malah khusyuk membaca buku. Kadang-kadang dia dipaksa bermain bola oleh teman-temannya, dan di saat itulah Dongjin melihat Mijung, wanita cantik yang selalu menyendiri di pinggir lapang. Wujud punya usut, alasan murid-murid lain menjauhi Mijung karena Mijung dianggap sebagai biang kerok terjadinya hal-hal aneh di sekolah ini. Tapi hal itu tak mengurangi rasa ketertarikan Dongjin terhadap Mijung. Itu terbukti saat Dongjin selalu curi-curi pandang terhadap Mijung. Suatu hari, saat turun hujan, Mijung lupa tak membawa payung, lalu seorang pria bernama Jungwan menawarkan berbagi payung dengannya. Mijung sempat menolak, tapi Jungwan terus memaksa, hingga akhirnya mereka pulang bareng. Saking perhatiannya, Jungwan dengan cekatan menghalangi cipratan air dari mobil bus yang akan mengenai Mijung. Namun, setelah berpisah di persimpangan jalan, tiba-tiba Jungwan tersambar petir lalu meninggal. Sejak saat itulah rumor Mijung sebagai penyihir semakin menyebar. Jelasnya setiap ada pria yang tertarik dengan Mijung, maka kejadian naas akan menghampiri pria tersebut, bahkan diantaranya sampai meninggal. Meskipun sebagian besar murid-murid sekolah menjauhi Mijung, tapi ada saja orang-orang yang perhatian kepadanya karena alasan cinta. Termasuk Dongjin yang selalu membela ketika teman-temannya membicarakan Mijung. Karena Dongjin harus membuktikannya sendiri apakah Mijung ini beneran penyihir atau bukan. 일부만 보고 전체를 판단하는 거. 박미정이라는 애랑 그게 너네는 대학 가서 알았지? Inilah Ibu Dongjin, pemilik warung sembako di desa Utalidir yang sedang menyiapkan bekal buat anaknya setelah pihak sekolah akan mengadakan acara liburan bersama. Tak hanya di sekolah, teman-teman Mijung juga tega membiarkan Mijung sendirian di acara liburan, dan Dongjin yang hobi dengan fotografer mengabadikan momen itu secara diam-diam. Tak berapa lama mereka semua dibuat panik setelah salah satu siswa dievakuasi karena jatuh dari tebing. Yah, itu adalah Jusong, teman sekelas Mijung yang sebelum jatuh, dia sempat mendekati Mijung. Di saat orang lain meyakini bahwa ini pasti gara-gara Mijung, lain halnya dengan Dongjin yang justru semakin penasaran dan perhatian kepada sosok penyendiri itu. Itu terlihat ketika Dongjin tak tega melihat Mijung selalu kepanasan saat makan siang di lapangan. Dongjin pun meminta uang lebih kepada ibunya dengan alasan untuk perbaikan musola sekolah, padahal dia gunakan untuk membelikan kopi, agar Mijung tak kepanasan lagi saat makan siang. Dari sini kita bisa tahu bahwa Dongjin memang benar-benar mencintai Mijung. Masalahnya, rumor Mijung sebagai penyihir semakin menjadi-jadi setelah ada kematian lagi yang menimpa salah satu murid di sekolah itu. Diketahui sebelum meninggal, siswa itu sempat ngobrol dengan Mijung lalu tersengat listrik setelah menyatakan cintanya kepada Mijung sepulang sekolah. Kejadian itu terjadi setelah ujian nasional, sehingga Mijung memutuskan untuk meninggalkan sekolah karena dia sudah tak tahan lagi disebut sebagai wanita sihir. Kembali ke masa sekarang, saat di stasiun pemberhentian, Dongjin terus mengikuti Mijung secara diam-diam. Ingin tahu kehidupannya sekarang setelah momen-momen kelam menimpanya sewaktu sekolah. Meskipun tak mungkin untuk menyapa, tapi setidaknya dia jadi tahu tempat tinggal Mijung serta kebiasaannya ngasih makan kucing jalanan. Keesokan harinya, Dongjin melihat berita viral di internet
tentang seorang pria yang tiba-tiba mengalami serangan jantung setelah menyatakan cintanya kepada seorang wanita di dalam kereta. Membuat Donggin kaget karena kutukan Mijung masih berlaku sampai sekarang. Malamnya, Donggin menceritakan perasaan serta rencananya kepada sahabatnya Jung Yuk sambil makan malam. Dan sebagai seorang analisis data, dia yakin akan menemukan jawabannya mengenai kutukan yang dialami oleh Mijung. 무슨 얘기를 하는 거냐 대체? 그 법칙을 알면 Diketahui sekarang Mijung bekerja sebagai penerjemah bahasa Inggris Korea untuk sebuah film, buku, dan yang lainnya. Sehingga dia bisa menghidupi dirinya sendiri sampai sekarang. Mijung sebenarnya ingin sekali hidup normal seperti manusia pada umumnya, tapi dia terlalu takut dengan rumor dirinya yang seorang penyihir. Karena itulah dia selalu menyendiri di kosan paling atas, lalu sesekali keluar untuk mencari udara segar. Nah, ternyata kutukan itu sudah Mijung alami sejak masih SD. Waktu itu Mijung sedang main sapindrong bersama temannya. Kemudian ada anak laki-laki bernama Dohun yang usil mengganggu. Sialnya, saat Dohun mau lari, dia tiba-tiba terjatuh masuk ke lubang perbaikan jalan. Begitupun dengan malam itu, anak laki-laki bernama Hongmo memberi Mijung sebuah bingkisan permen. Namun saat mau berjalan pulang, Hongmo tertabrak mobil hingga kakinya patah. Beranjak SMP, Mijung selalu rutin datang ke gereja. Dan di sana dia mulai menyukai seorang pria yang merupakan kakak kelasnya bernama Ik-jung. Mereka ngobrol, namun tak berapa lama ketika Ik-jung akan memberi buku panduan bahasa Inggris tiba-tiba. Namun coba. Ik-jung pingsan diduga tersengat tawon yang membuatnya seperti habis memakan rinso. Sejak saat itu, Mijung jadi takut menyukai seorang pria karena setiap pria yang menyukainya selalu celaka. Kutukan itu berlanjut ke masa SMA. Para siswa awalnya selalu semangat pergi ke sekolah karena mereka bisa melihat Mijung yang kecantikannya setara dengan Bunda Inul. Namun, salah satu siswi memperingatkan para siswa itu agar tidak mendekati Mijung jika nasib mereka tak mau sial seperti Ik-jung, kakak kelas mereka. Jungwon yang baru datang menyuruh mereka berhenti membicarakan Mijung. Lagian dia tidak percaya soal tahayul, dan yang paling penting, dia benar-benar mencintai Mijung. Ya, meski di sekolah dia mengalami diskriminasi dari teman-temannya, Mijung tak pernah sekalipun bercerita tentang itu kepada ayahnya. Dia takut ayahnya akan kepikiran, apalagi satu-satunya orang yang dia punya adalah ayahnya setelah ibunya meninggal saat melahirkannya. 너무 막 공부만 하고 그러지 마라. 그런 애들이 생일 축하해. 감사해요, 아빠. 우리 미사이가 더 중요해. 엄마는 날 낳다가 돌아가셨다. Suatu hari di sekolah terjadi keracunan yang memakan korban 12 siswa dari kelas Mijung. Bagi para murid, itu sama sekali gak masuk akal karena keracunan itu hanya menimpa para siswa saja. Lagi-lagi mereka menyalahkan Mijung sebagai pembawa kutukan. Hingga suatu hari ketika turun hujan, Mijung yang tidak membawa payung dihampiri Junghwan yang bermaksud berbagi payung dengannya. Namun seketika dia tewas disambar petir seperti kejadian di episode sebelumnya. Mijung benar-benar merasa bersalah. Kalau saja Junghwan tak bertemu dengannya hari itu, mungkin sekarang Junghwan masih hidup. Semenjak kematian Junghwan, Mijung mulai jarang bicara dan takut bertemu dengan orang. Bahkan ketika Jusong menawarkan minuman saat karya wisata, Mijung dengan tegas menolak dan tak mau diajak bicara. Lalu, tak berapa lama setelah itu, Mijung sempat berpikir kalau dia memang benar-benar pembawa sial. Baru lahir saja, dia sudah membuat ibunya sendiri meninggal.
Tapi tetap saja dia tak mau menceritakan kegelisahannya itu kepada ayahnya karena dia tidak mau membebani sang ayah yang sedang bekerja keras memenuhi kebutuhan mereka berdua. Singkatnya, Mi Jung sekarang udah duduk di kelas 3 dan sedang menjalani semester akhir. Dia didekati oleh seorang siswa bernama Sang Hok yang mengaku menyaksikan ketika Mi Jung pulang dengan Ju Hwan waktu itu. Dia lalu memberi pesan agar Mi Jung tak terlalu memikirkan kejadian itu, kalaupun yang harus disalahkan adalah hujan dan petir, kenapa mereka berbuat usil seperti itu. 그냥 그때 죽을 운명이었나 보지. 박미정 아니야? 그런 거 같은데? 하필 정확하게 거기 떨어진 벼락을 탓하라고. 네가 뭘 한다고 화를 내. Namun, saat Sang Ho menyusul untuk mengatakan cinta kepada Mi Jung, tiba-tiba untuk kesekian kalinya cap penyihir disematkan kepada Mi Jung, membuatnya terpaksa berhenti sekolah, dan kursi satu-satunya tempat ia menyendiri ketika istirahat dicoret-coret dengan kata-kata hinaan terhadap Mi Jung. Ayahnya yang mendapat kabar bahwa Mi Jung berhenti sekolah meminta penjelasan pada Mi Jung, tapi Mi Jung diam saja, tak mengeluarkan satu patah kata pun. Alhasil, ayahnya pergi ke sekolah menemui Daen, anak tetangga yang satu kelas dengan Mi Jung. Dan setelah mendengar penjelasan itu, sang ayah tidak mau mempermasalahkan lagi soal Mi Jung yang keluar sekolah. Lagian, dia juga tidak percaya dengan rumor tersebut, menganggap kalau semuanya hanya kebetulan semata. Setelah itu, ayah Mi Jung tak sengaja melihat Donggin sedang membersihkan coretan di kursi yang biasa diduduki oleh anaknya. Dengan rasa penasaran, ayah Mi Jung sekali lagi bertanya tentang kebenaran rumor itu. Donggin menjawab dengan tegas bahwa itu hanya rumor bodoh dan suatu saat dia akan membuktikan ucapannya. 하지만 조금만 있으면 어떻게든 찾아내야죠. Ayah Mi Jung sangat suka sekali dengan jawaban tersebut, berharap Donggin bisa segera menemukan apa yang ingin dia ketahui dari Mi Jung. Dikira setelah keluar sekolah rumor itu akan hilang ditelan waktu, tapi nyatanya tidak, di mana hampir semua warga desanya mengetahui kabar tersebut. Membuat sang ayah sangat murka kepada orang-orang yang menyebut anaknya seorang penyihir. Ibu Donggin juga mengetahui hal itu karena dia juga tinggal di desa yang sama. 그 발은 우리 미정이 이름 그 가벼운 입에 올리지 마. Singkatnya, para murid SMA Midong merayakan kelulusannya termasuk Donggin. Di mana saat pulang, Donggin berniat ingin memberi Mi Jung bunga sebagai tanda lulus di rumahnya. Tapi keduluan oleh Daen yang menaruh rapot Mi Jung serta bunga di depan rumahnya. Alhasil, Donggin pun pergi saat Mi Jung keluar mengambil rapot yang ditaruh Daen tadi. Senang karena ternyata dia juga lulus meski sempat tidak berangkat sekolah berhari-hari setelah ujian nasional. Dengan begitu, ayahnya meminta agar Mi Jung lanjut kuliah, toh dia adalah anak pintar, tak masalah seandainya nanti mereka harus pindah ke Seoul. Yang penting, Mi Jung punya masa depan dan bisa melupakan semua rumor yang selama ini menghantuinya. Naasnya, nasib baik belum juga menghampiri Mi Jung, yang mana saat dia lagi membantu ayahnya panen kentang di ladang, tiba-tiba 아빠! melihat anaknya pingsan gara-gara dipatuk ular, sang ayah rela mempertaruhkan nyawanya dengan cara menghisap bisa ular yang ada di kaki Mi Jung. Sehingga ketika Mi Jung sadar dari pingsannya, dia mendapati ayahnya sudah sekarat. Sebelum meninggal, ayahnya berpesan agar Mi Jung percaya pada dirinya sendiri serta bisa menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya. Seketika air mata pun membasahi pipi Mi Jung bersamaan dengan para warga desa yang datang untuk menyemayamkan jasad ayahnya. Masalahnya, setelah ayahnya disemayamkan, warga desa ngegibah kalau ayah Mi Jung meninggal gara-gara kutukan anaknya. Mi Jung yang udah gak tahan lagi dengan gibahan tetangga, terpaksa pindah ke Seoul untuk menjalani kehidupan barunya seorang diri.
Di episode selanjutnya diperlihatkan ketika pertama kali Donggin masuk universitas jurusan statistik. Saat itu, Donggin disuruh dosennya bernama Jung-sik untuk memperkenalkan diri serta mengatakan alasannya kenapa dia memilih jurusan statistik. Donggin menjawab bahwa dia ingin menyelesaikan masalah hidup seseorang. Jelas dong, si dosen keheranan dengan alasan yang diutarakan Dongjin. Baru kali ini ada orang masuk kuliah ingin menyelesaikan permasalahan orang lain. Di hari itu pula lah Donggin bertemu dengan manusia introvert, gak banyak ngomong, sekalinya ngomong bau. Namanya Jong-hyuk yang kelak akan menjadi teman Donggin. Suatu hari Donggin yang sedang makan mendengar teman-temannya membicarakan Jong-hyuk yang selalu makan sendiri di sudut kantin. Hal itu mengingatkan Dongjin pada sosok Mi-jung, segera mengajaknya ngobrol karena Donggin ingin menjadikan dia temannya. Awalnya Jong-hyuk tak mau merespon niat Donggin, tapi Donggin tak mau nyerah gitu aja, memberi makanan lalu mengajaknya makan siang. Membuat Jong-hyuk bingung di saat orang lain menjauhinya, kok anak ini mau berteman dengannya. Donggin mengaku kalau sikap Jong-hyuk ini mengingatkan dirinya pada seseorang dan dia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya, Jong-hyuk pun luluh mau jadi teman Donggin meski mereka masih malu-malu. 무슨 알바를 그렇게 많이 하는 거지? 명수 대타 띄워준 거. 아, Di akhir semester, Jong-hyuk tak sengaja melihat laporan Donggin tentang penyangkalan keberadaan penyihir. Tapi berhubung dia mah orangnya cuek, jadi biasa aja tanpa menanyakan apapun. Saat liburan akhir tahun, Donggin memilih untuk pulang ke kampung halaman. Tentu saja sang ibu sangat senang dan membuat banyak makanan untuk Donggin. Mulai dari ulu kutek sampai semur jengkol, semuanya dikeluarin. Donggin menceritakan semua kehidupannya selama di Seoul, punya teman baru, mendapat nilai yang besar hingga dia mendapatkan beasiswa. Nyatanya, tujuan Donggin pulang kampung semata-mata bukan hanya menemui sang ibu, tapi juga ingin memberikan laporannya kepada Mi-jung bahwa rumor itu memang salah. Ibunya bercerita kalau beberapa bulan lalu, seorang pria bernama Hyun-kyu diserang babi hutan sehabis dia menghibur Mi-jung karena bapaknya meninggal. Semenjak kejadian itu, ibunya jadi yakin bahwa Mi-jung benar-benar seorang penyihir. 엄마까지 진짜 왜 그래? 그 말을 믿어? 그게 말이 돼? Dongjin tak mau tahu. Pokoknya sekarang dia ingin bertemu Mi-jung, tapi terlambat. Karena beberapa waktu lalu, warga desa memutuskan untuk mengusir Mi-jung karena dinilai sebagai biang keladi berbagai macam kejadian di desa ini. Ya, benar saja, rumah Mi-jung telah kosong. Tak ada seorang pun di sana. Kecewa karena usahanya selama ini membuat laporan hanya sia-sia saja. Tenang, balik ke kampus, Donggin disuruh Profesor Huang untuk meneruskan penelitiannya terkait penyihir. Menurutnya, Donggin sudah salah dari awal karena dia hanya mencari bukti-bukti dari kesimpulannya bahwa penyihir itu tidak ada, tanpa mengobservasi secara menyeluruh. Untuk itu, Profesor Huang meminta Donggin untuk memverifikasi pertanyaan-pertanyaan dari dirinya, mulai dari tingkat kecelakaan tiap daerah, umur yang mengalami kecelakaan, hingga faktor cuaca. Faktanya, semua insiden itu banyak terjadi di SMA Mi-dong dan desa tempat Mi-jung tinggal. Artinya, satu-satunya faktor umum dalam kecelakaan itu adalah Mi-jung sebagai penyihir. Membuat Donggin jadi pesimis, lalu menangis di bawah guyuran hujan. Untungnya, Jong-hyuk ada di sana, memayungi Donggin sambil mendengar curhatannya. 내가 틀렸어. 도저히 방법을 못 찾겠어, 주영아. Waktu pun berlalu, kali ini Donggin menginjak masa-masa akhir semester. Jong-hyuk juga belajar keras mengikuti ujian PNS agar nantinya keterima jadi polisi. Selang beberapa bulan kemudian, Pak Huang memperkenalkan Donggin dengan Junho, orang yang sedang mencari-cari mahasiswa berbakat. Dan sejak saat itulah,
Jungyuk diterima jadi polisi dan Donggin bekerja di Science Solution. Sibuknya pekerjaan masing-masing membuat kedua sahabat ini akhirnya jarang ketemu. Sampai suatu ketika, Donggin dapat kabar yang kurang mengenakan. Ibunya dirawat di rumah sakit Seoul akibat kanker. Alhasil, hampir setiap hari Donggin bolak-balik rumah sakit agar ibunya tak merasa kesepian. Ibunya menyuruh Donggin agar menjual semua aset yang ada di desa, dan Donggin langsung menurutinya dengan mendatangi sebuah agen properti. Anjir, warisan cair. Donggin menawarkan tanah, ladang, serta NCK milik ibunya, kecuali rumah, agar dia masih punya kenang-kenangan ketika pulang ke desa nanti. Namun, dari sini Donggin baru tahu kalau ternyata rumah Mijung dibeli oleh ibunya. Donggin yang penasaran kembali ke rumah sakit menanyakan alasannya. Ibunya bercerita dulu dirinya sangat takut ketika menemukan foto-foto Mijung di kamar Donggin. Takut kalau Donggin mencintainya. Karena berdasarkan rumor yang beredar, Mijung adalah seorang wanita kutukan. Karena takut Donggin celaka gara-gara mencintainya, si ibu langsung menyarankan warga desa untuk mengusir Mijung. Di waktu itu juga, sebenarnya ibunya menyesal melakukan itu, terlebih saat melihat wajah Mijung yang pikarunyaun atau kasihan lah. Makanya dia bersedia mengantar Mijung ke terminal, tak lupa membeli rumahnya agar suatu saat Mijung bisa kembali ke desa sebagai permintaan maafnya. 감사합니다. 아는 사람이나 친척 없어요. 죄송해요. Ibunya juga mengetahui usaha keras Donggin untuk membuktikan bahwa Mijung bukanlah seorang penyihir dari berkas penelitian yang tertinggal di rumah Mijung. Ibunya yakin suatu saat Donggin pasti akan bertemu lagi dengan Mijung. Dan dia ingin Donggin menyampaikan permintaan maafnya. 엄마 대신 미안하다고 꼭 좀 전해줄래? Tak lama setelah itu, ibunya meninggal. Beruntung di momen persemih yang dialami Donggin, ia ditemani sahabatnya Jungyuk yang selalu ada di sisinya. Di saat mereka mencari foto untuk pemakaman sang ibu, Donggin tersadar walaupun ia suka fotografi, namun ia tak pernah sekalipun memfoto ibunya saat sendirian. Alhasil, Donggin menggunakan foto saat ia lulus SMA yang telah diedit. Selesai upacara pemakaman, Donggin menemukan berkas penelitiannya yang dulu tertinggal di rumah Mijung, tersimpan rapi di rumah ibunya. Sehingga dia bersemangat kembali untuk membuktikan bahwa Mijung bukanlah seorang penyihir. 그녀가 마녀가 아니라고 주장하는 내 오류 투성이의 통계를 Namun karena skripsinya dinilai salah, Donggin dibantu rekan-rekan kerjanya menemukan variabel yang mempengaruhi pola seseorang mendapat insiden kecelakaan, agar di kemudian hari dia bisa mencegahnya. Sementara Mijung yang baru menyelesaikan pekerjaannya sebagai penerjemah bahasa, ditelepon oleh sahabatnya bernama Yunsil. Setelah ngobrol panjang lebar, Mijung untuk pertama kalinya mengungkapkan keinginannya pergi ke suatu tempat. Yunsil tentu senang mendengarnya. Lagian Mijung juga perlu refreshing, jangan terlalu mengisolasi diri yang setiap hari hanya ditemani bebegig atau orang-orangan sawah yang dibuat menyerupai orang tuanya. 하지만 나는 괜찮다. 괜찮지? 정말 우리 괜찮은 거지? Siang harinya Yunsil marah-marah kepada pria gondrong yang selalu menerima jasa terjemahan karena hasil kerja Mijung tidak diterima oleh pria itu, padahal Mijung sudah susah payah mengerjakannya sampai larut malam. Beda halnya dengan Donggin yang memutuskan untuk resign dari Science Solution demi bisa melanjutkan misinya, membuktikan kalau Mijung bukanlah penyihir. Jongwo yang gak mau Donggin pergi, rela memberikan separuh gajinya bila ada klien, asalkan Donggin mau bertahan. Donggin menjawab bahwa alasannya pergi bukanlah soal gaji, melainkan dia tidak mau menyesal gara-gara tidak memenuhi janjinya kepada Mijung, ayah Mijung, dan juga ibunya. Membuktikan bahwa Mijung bukanlah penyihir, membuat Jongwo tak bisa lagi menahan Donggin. Langkah pertama, Donggin harus pindah ke dekat kosan Mijung agar dia bisa mengamati kebiasaan Mijung setiap hari.
Tapi masalahnya, kosan yang diinginkan Dongjin sudah ditempati orang lain bernama Sungmin. Awangin kesulitan menukar kamar kosannya dengan Sungmin. Tapi bukan Dongjin namanya jika ia harus menyerah begitu saja, apalagi dia adalah seorang lulusan statistik. Dongjin mulai sering mengirimkan makanan, membantu membersihkan sampah, serta kali-kali memberi Sungmin hadiah. Akhirnya Sungmin luluh, bersedia menukar kamar kosannya, apalagi Dongjin berjanji akan membayar biaya kosan Sungmin selama 3 bulan, serta menanggung biaya pindahan. Misi pun dimulai hari itu juga. Dongjin pergi ke kosan Mijung, tapi dia melihat Yunsil yang kelihatannya mengajak Mijung untuk makan bareng. Sambil melihat tanaman yang ditanam di atas balkon kosannya, Mijung berterima kasih karena berkat Yunsil, dia bisa mendapat pekerjaan sebagai penerjemah dan dokumenter perjalanan. Malamnya, saat Dongjin makan, dia dapat kabar dari pihak kepolisian tentang orang yang dicurigai merusak mobilnya. Pak Kyung-soo yang menangani kasus itu mencurigai seorang pria bernama Jung-ho. Jung-ho adalah seorang pemilik pabrik Kanginang yang pernah mengajukan pinjaman ke Bank Mi-un. Namun, karena Bank Mi-un itu bekerja sama dengan Science Solution untuk menganalisis calon peminjam, Science Solution khususnya Dongjin menyarankan Bank Mi-un itu agar tidak memberi pinjaman kepada pabrik Kanginang milik Jung-ho. Akibatnya, pabrik Jung-ho bangkrut, lalu melampiaskan kekesalannya dengan cara merusak mobil Dongjin. Karena kasihan mendengar kronologi ceritanya, Dongjin pun langsung mencabut gugatannya. Dan benar saja, baru saja Dongjin tiba di parkiran kosannya, tiba-tiba Dongjin sama sekali gak melakukan perlawanan sebagai bentuk permintaan maafnya. Sungmin yang melihat itu langsung melerai, lalu berniat melaporkan Jung-ho ke polisi. Hanya saja Dongjin melarangnya, membuat Jung-ho sadar kalau yang dilakukannya sudah melewati batas. Dongjin kemudian membawa Jung-ho ke tempat makan. Di sana Jung-ho menceritakan penderitaannya semenjak pabriknya bangkrut. Rumah tangganya jadi berantakan dan dia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Membuat Dongjin iba dan berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu buat Jung-ho. Beralih ke Jung-yup yang sedang menangani kasus seorang wanita muda bernama Yun-a yang selalu diteror oleh seseorang. Oleh sebab itu, Jung-yup memberi saran agar sementara Yun-a tinggal di rumah orang tuanya. Jung-yup juga memberikan smartwatch kepada Yun-a yang bisa Yun-a gunakan jika mengalami situasi bahaya dan petugas yang ditunjuk akan segera menolong. Malamnya, beres kantor, Jung-yup keluar bersama rekan kerjanya bernama Hyun-wook. Di sana sudah ada Dongjin yang menunggu mereka untuk makan malam bersama. Namun belum juga sampai di warteg, Jung-yup tiba-tiba mendapat sinyal bahaya dari Yun-a. Alhasil, Jung-yup segera pergi ke lokasi meninggalkan Dongjin sendirian. Sialnya, Jung-yup terlambat melihat Yun-a sudah terluka parah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Hal itu membuat orang tua Yun-a kecewa, menyalahkan Jung-yup yang dinilai lambat dalam menangani kasus. Jadinya, Jung-yup merasa bersalah, kecewa terhadap dirinya sendiri. Balik lagi ke Dongjin, di mana keesokan harinya dia menemui Bah Omod, bos kasino yang sempat menjadi kliennya dulu, meminta bantuan agar Bah Omod bersedia memberikan pekerjaan pada Jun-ho. Terserah Bah Omod lah mau dijadiin supir kekeset yang penting Jung-ho dapat duit. Dan karena Bah Omod sudah percaya dengan Dongjin, dia pun berjanji akan memberikan pekerjaan yang layak buat Jung-ho. Beralih ke Mijung yang ternyata punya rutinitas tersendiri, selalu keluar dini hari, tepatnya pukul 2:30 pagi. Selain menghindari keramaian, dia juga suka memberi makan pada kucing-kucing jalanan. Tak sadar dengan Dongjin yang selalu memperhatikannya. Dongjin memang tidak main-main dengan misinya ini. Dia sengaja pulang ke desa untuk mengidentifikasi kutukan yang bermula dari desa mereka tinggal dulu. Nah, setelah itu, Dongjin menemui salah satu temannya di toko bunga, memintanya agar mengumpulkan teman-teman yang lain
termasuk Daen, teman dekat Mijung dari kecil. Agar dia bisa mendapat cerita tentang Mijung dari banyak versi, kemudian nantinya akan dia gabungkan menjadi satu kesimpulan. Donggin lalu mendatangi Hyunkyu, seorang pelatih karate anak, karena menurut informasi dari kepala desa, korban terakhir dari Mijung adalah dirinya. Dari dulu, Hyunkyu mengunjungi rumah Mijung, berniat menghiburnya setelah ayahnya meninggal. Itu pun tak lama, kira-kira 12 menitan, dia langsung pulang lagi, dan saat itu juga dia langsung diserang babi hutan yang sedang gabut. Sebagai ahli statistik dan analisa, Donggin menyimpulkan bahwa Hyunkyu menyukai Mijung meski tak sempat mengungkapkannya. Lalu diserang babi hutan setelah bicara selama lebih dari 10 menit. 성명 최영규, 박미정을 짝사랑했지만 고백하지 못한 같은 동네 오빠. Keesokan harinya, Donggin bertemu dengan teman-teman sekolahnya dulu, termasuk Daen juga ada di sana. Donggin menegaskan bahwa niat dari pertemuan ini bukanlah untuk bereuni, melainkan membahas tentang Mijung. 야, 얼마 만에 듣는 그 박미정 걔 그 어쩌고 했더니 Donggin berkata bahwa belum lama ini dia bertemu dengan Mijung di kereta bawah tanah. Sebenarnya dia berharap Mijung menjalani kehidupan bahagia setelah lama dia ketemu. Tapi faktanya Mijung masih seperti orang yang dikutuk, hidup bersembunyi menghindari keramaian. Artinya Mijung masih menderita sampai saat ini. Untuk itu Donggin meminta bantuan mereka agar bersedia memberikan informasi apapun mengenai Mijung, khususnya orang-orang yang diduga menjadi korban Mijung waktu itu. Di luar dugaan, mereka dengan senang hati siap membantu dan mulai memberikan keterangan-keterangan seingat mereka. Membuat Donggin sangat senang dan sangat mengapresiasi tindakan teman-temannya itu. Donggin yakin semua kecelakaan yang terjadi di sekitar Mijung pasti memiliki pola. Dan Donggin ingin menemukan pola itu agar dirinya bisa memprediksi serta mencegah kecelakaan yang ditimbulkan oleh Mijung. Besoknya, Donggin pergi ke sekolah dan karena Daen menjadi salah satu guru di sana, Donggin bisa dengan mudah mendapatkan akses masuk ke sekolah lamanya untuk mengumpulkan data kecelakaan yang melibatkan Mijung dulu. Gitu. Lalu berhasil mendapatkan nama-nama serta latar belakang siswa yang menjadi korban kutukan Mijung. 2009년과 2013년 이동고에는 단 한 건의 사고, 2010년 사고자 14명, 사망, 2012년 사고자 5명, 사망 1명. Dengan begitu, Donggin pun mendatangi orang-orang yang dimaksud, mulai dari Dohun, bocah SD yang dulu pernah masuk ke lubang got karena caper saat Mijung main sapintrong. Ada juga si Hongno yang ketabrak beca setelah dia memberi permen dan berbicara lebih dari 10 menit tapi tidak mengungkapkan cintanya. Lanjut, Donggin pergi ke pertambangan menemui si Yusung yang kakinya patah akibat jatuh dari tebing setelah memberi minuman kepada Mijung saat karya wisata sekolah, meski belum menyatakan cintanya. Secara terus-menerus, Donggin menggali informasi dari orang-orang yang selamat dari kutukan Mijung, di mana semuanya hampir sama, yaitu tak berani mengungkapkan perasaan cintanya. 글쎄, 이게 박미정 좋아했던 타이밍인지는 잘 모르겠는데. Setelah mengumpulkan informasi dari berbagai narasumber, Donggin menemukan pola yang sama antara ruang, waktu, percakapan, dan tek-tek bengek hingga mengerucutlah pada 5 hipotesis. Pertama, akan celaka jika berada di ruangan yang sama. Kedua, jangan melakukan percakapan ketika tidak boleh berkenalan. Keempat, tidak boleh mengakui perasaan. Dan yang terakhir, jika melanggar semuanya, maka akan menyebabkan kematian. 위의 법칙을 모두 어길 시에는 죽을 수도 있다. Intinya, kelima hipotesis tadi akan berakibat buruk jika didasari karena suka. Makanya, tak ada korban perempuan, karena mana mungkin perempuan suka sama perempuan, kecuali perempuannya digeleduk. Tak berapa lama Daen datang mengungkap penyesalannya selama ini.
Dari dulu, Daan merasa cemburu ketika melihat Midung ngobrol bareng dengan Ik-jung, pria yang dicintainya sejak porok. Dan untuk melampiaskan kemarahannya, dia tega menyebarkan rumor bahwa Mi-jung adalah seorang penyihir. Sekarang dia sangat merasa bersalah sekaligus menyesal dengan perbuatannya di masa lalu. Berharap Donggin menyampaikan permintaan maafnya jika suatu hari dia bertemu dengan Mi-jung. Daan juga baru ingat kalau dulu Mi-jung meneruskan kuliahnya ke universitas dan jurusan yang sama dengan Ik-jung. Sehingga besoknya Donggin langsung menemui Ik-jung sebagai pengacara, menanyakan tentang insiden saat dia disengat tawon. Masalahnya, Ik-jung mengaku sudah lupa dengan kejadian tersebut. Lanjut, Donggin menemui Si Hyun-chol, petugas bioskop yang terkena serangan jantung, seusai menyatakan cinta kepada Mi-jung saat di kereta. Hyun-chol bercerita bahwa Mi-jung selalu datang ke bioskop saat 1:30 malam saat sedikit orang-orang yang nonton, bahkan hanya dia seorang. Hyun-chol selalu mengamatinya hampir setiap hari, hingga lama-lama dia menyukainya. Anehnya, mengapa Hyun-chol tidak mati padahal dia melanggar semua aturan hipotesis yang Donggin buat. Sekilas, Donggin tak sengaja melihat papan dada si Hyun-chol. Yang tertera nama panggilannya yaitu Komar. Artinya, Mi-jung hanya mengetahui nama panggilannya saja, bukan nama asli. Fakta itu merubah hipotesis yang Donggin buat, jadi orang yang mencintai Mi-jung akan celaka jika Mi-jung mengenalnya serta tahu nama asli orang tersebut. 그녀가 이름을 알면 Malamnya, Donggin coba membuktikan hipotesisnya yang pertama akan celaka jika berada di ruangan yang sama. Donggin mengukur jarak kamar kosannya dengan balkon Mi-jung dan ternyata hanya berjarak sekitar 8 meter. Artinya, Donggin akan celaka jika Mi-jung berada di balkon tempat tinggalnya. Lalu tiba-tiba Mi-jung langsung pergi keluar, beruntung Donggin cepat sembunyi sehingga ia tidak ketahuan. Setelah di luar, Mi-jung terpikir untuk jalan-jalan di balkon, melihat indahnya malam saat turun salju. Donggin pun melihat Mi-jung dengan penuh cinta. Tanpa dia sadari, Mi-jung mendekat dalam jarak kurang dari 10 meter. Sehingga dengan kecelakaan itu, Donggin langsung mundur menjauh dan seketika dia menyadari jika hal itu terjadi karena dia dan Mi-jung berada dalam jarak 10 meter. Donggin pun mengubah hipotesis pertamanya, meskipun tidak berada di ruangan yang sama, tapi kalau jaraknya masih 10 meter, maka tetap akan celaka. Masuk ke episode genep, diceritakan Mi-jung yang sedang berkebun di balkon kosannya didatangi ibu kos dengan ramah. Mi-jung mengira kalau uang sewa kosnya akan dinaikkan, tapi rupanya si ibu kos bermaksud menjodohkan Mi-jung dengan keponakannya. Mau nolak takut diusir, mau langsung nerima takut muka ponakannya kayak batu baterai. Untungnya Yun-sil keburu datang. Wismo, Jung. Yun-sil meminta Mi-jung untuk tidak mendengarkan perkataan bibinya tadi, anggap aja sebuah lelucon. 여기만 오면 왜 이렇게 릴렉스되는지 몰라. 언니, 라면 우리 끓여줄까? 라면 가게 할까? Di tempat lain, Yun-a masih terbaring di rumah sakit dan Jung-hyuk yang masih merasa bersalah terus meminta maaf pada ibu Yun-a. Untungnya, ibu Yun-a sudah legowo dengan apa yang terjadi. Yang penting Jung-hyuk bisa segera menangkap pelakunya. Jung-hyuk pun langsung pamit karena kebetulan dia sudah berhasil melacak keberadaan penjahat itu. 휴대폰 켜는 순간 위치 확보됩니다. 그 SM3 차량 Di lain sisi, pria gondrong yang menerima jasa terjemahan ini bermaksud resign karena tujuannya dari awal dia hanya ingin menguliahkan anaknya. Dan sekarang,
dia memberitahu Yunsil bahwa ada seseorang yang menunggunya di sebuah kafe. 야, 너 아까 어떤 이가 찾아왔던데? 목소리가 아주 좋던데. Ya, itu adalah Dongjin yang bermaksud mencari informasi tentang Mijung sekaligus memberikan hasil penelitiannya selama ini. Dongjin mengaku melakukan ini hanya ingin membantu Mijung mengembalikan kehidupannya secara normal. Yunsil tentu saja senang karena itu yang diharapkan Yunsil selama ini, ada seseorang yang mampu mengeluarkan Mijung dari sifat menyendirinya. Dengan begitu, Yunsil dengan senang hati menceritakan persahabatannya dengan Mijung dari awal. Suatu hari, di Universitas Hanguk, Yunsil memperkenalkan diri sebagai ketua jurusan bahasa Inggris, dan pada saat itulah Yunsil melihat Mijung selalu memakai pakaian yang tidak mencolok pandangan orang-orang. Meskipun begitu, tetap saja para pria yang melihatnya banyak yang terpesona dengan kecantikannya. Konon, alasan Mijung masuk Universitas Hanguk karena dia ingin menepati janjinya kepada Ik-jung untuk masuk ke universitas yang sama. Sialnya, baru juga ketemu, Mijung langsung patah hati setelah melihat Ik-jung bareng dengan seorang perempuan yang diduga pacarnya. Karena perempuan itu terlihat cemburu melihat Mijung dan Ik-jung saling sapa. Tak berapa lama, seorang pria bernama Yundong menghampiri Mijung bermaksud meminta nomor ponselnya. Tapi Mijung meninggalkannya karena Mijung tahu bahwa Yundong sepertinya menyukainya. Buktinya, saat akhir semester, Yundong sengaja ingin satu kelompok dengan Mijung, kemudian mengajaknya nonton bioskop, tapi malah ini yang terjadi. Kejadian demi kejadian terus terjadi di sekitar kampus, sehingga rumor Mijung sebagai penyihir pun mulai menyebar ke seantero kampus. Namun yang paling membuat Mijung sakit hati adalah orang yang menyebarkan rumor itu adalah Ik-jung, orang yang selama ini dicintainya. 남자 새끼가 이쪽 더럽게 가서 신입생 박미정이랑도 연락해? 아무 일도 없었고 너 진짜 걔가 어떤지 몰라서 그래. 걔랑 만나거나 걔를 좋아하면 다치거나. Mijung yang cantik memang menyita perhatian banyak pria, tak terkecuali dosen sastra Inggris ini yang mengungkapkan cintanya saat Mijung menyelesaikan ujian. Mijung pun langsung bergegas keluar menelepon ambulans karena dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pihak rumah sakit tentu gak percaya karena kecelakaannya juga belum terjadi. Dan saat Mijung dihampiri Yunsil, si dosen terus memperhatikannya dari atas, lalu setelah itu. Karena merasa bersalah, Mijung pun akhirnya mengundurkan diri dari kampus, lalu tinggal sendirian di wilayah yang akan dibongkar. Karena menurut Mijung, ini adalah tempat yang paling cocok buatnya menjalani kehidupan tanpa ada orang-orang di sekitarnya. Meskipun Mijung tak mau dikasihani, tapi Yunsil tetap mencemaskannya, sengaja meninggalkan nomor HP-nya. Siapa tahu suatu saat Mijung akan memerlukannya. Beberapa bulan kemudian, Mijung menelepon Yunsil meminta bantuan karena tempat tinggalnya dimasuki perampok. Yunsil pun datang sambil marah-marah karena Mijung yang keras kepala ingin tinggal sendirian di daerah kumuh tersebut. 너 경찰에 신고는 했어? 그러니까 왜 다 쓰러져가는 동네에 살아? 하면 혼자 살 수 있어. Yunsil pun segera membawa Mijung ke sebuah kosan milik bibinya, dan sejak saat itu Yunsil menganggap Mijung sebagai adiknya sendiri. Berdasarkan cerita Yunsil, Dongjin langsung pergi ke kampus mengukur jarak dari tempat si dosen jatuh ke tempat Mijung berdiri. Dia yakin si dosen sempat menyatakan cintanya. 미정이는 정 교수와 같은 공간, 미정이와 당연히 대화도 주고받았고 정 교수가 미정이에게 사랑을 고백했을까요? Tak lama kemudian datang seorang pria mengaku dia jatuh dari motor setelah menawarkan tumpangan kepada Mijung lalu menyatakan cintanya. Untungnya pria itu belum memperkenalkan diri sehingga dia masih bisa selamat. Lanjut,
Donggin mencari informasi dari Yundong, pria yang jatuh dari tangga setelah mengajak Mijung pergi ke bioskop. Hanya saja, mengajak nonton film bukanlah termasuk menyatakan cinta sehingga Yundong masih selamat. Donggin berkata bahwa dia telah selesai dengan hipotesisnya, tinggal dia menguji peraturannya sendiri. Jelas saja Yunsil melarangnya karena itu sangat berbahaya. Tapi Donggin tak peduli. Yang penting, dia akan terus berusaha menyelamatkan Mijung dari kesedihan. Suatu hari, Donggin melihat seorang kurir minimarket mengantarkan kebutuhan Mijung setiap harinya. Donggin pun langsung kepikiran ingin melamar jadi kurir biar bisa bertemu Mijung setiap mengantarkan barang. Tapi ketika pemilik minimarket melihat ijazahnya, dia langsung kaget karena prestasi pendidikannya sangat luar biasa. Darinya, pemilik minimarket minder tak mau memperkerjakan Donggin sebagai kurir. Namun, karena Donggin memaksa, lagian dia hanya akan mengantarkan barang pada hari Selasa saja, pemilik minimarket pun akhirnya bersedia menerimanya. Inilah momen yang Donggin tunggu-tunggu, yakni melihat Mijung dari dekat. (10분을) 넘지 않도록 한다. Sebelum lanjut ke episode selanjutnya, agar menyambung ke adegan berikutnya, kita uraikan terlebih dahulu aktivitas yang selalu Mijung lakukan. Setiap hari Selasa setelah sarapan, Mijung selalu meregangkan otot tubuhnya di balkon kosannya. Kemudian saat jam 1 siang, barulah Mijung mengerjakan pekerjaannya sebagai penerjemah bahasa. Ketika Mijung mulai merasa capek, dia selalu istirahat sambil membaca buku ditemani dengan segelas kopi. Lanjut, makan mie golosor atau bahan siap saji lainnya. Dia kembali bekerja setelah adzan maghrib, lalu berhenti ketika waktu menunjukkan tengah malam. Pukul 2:30 subuh, saat jalanan kosong, dia pergi untuk memberi makan kucing liar, itu pun kalau produser si Yunsil tidak datang bertamu. Dan sebulan sekali, Mijung selalu menyempatkan diri naik sembarang bus sampai ke halte terakhir. Setelah itu, dia balik lagi. Anggap saja itu adalah perjalanan kecil yang dia ambil untuk menghilangkan rasa jenuh dalam keputusannya bersembunyi dari dunia. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Mijung selalu belanja lewat online. Nah sekarang, Donggin mencoba menjadi kurirnya, mengantar barang yang Mijung pesan, sekalian menguji peraturan hipotesisnya. Kata. Setibanya di kosan, Donggin mencoba ngobrol, pura-pura memeriksa barang belanjaan hanya untuk mengulur waktu. 라면 5개들이 그리고 식빵, 양파망 확인 완료했습니다. 혹시 빠진 물건이 있나요? 여기. Ya, setelah Donggin menjauh dari radius 10 meter dan ngobrol kurang dari 10 menit, ternyata tak ada apa-apa yang menimpa dirinya. Untuk memastikannya lagi, dia berkali-kali datang ke kosan Mijung kurang dari 10 menit dan hasilnya tetap selamat. Hingga suatu hari, dia memberanikan diri untuk diam di depan pintu kosan lebih dari 10 menit. Dan inilah yang terjadi. Beruntung, sebelumnya Donggin memakai helm anti badai sehingga hanya kakinya saja yang bengkak. Dengan begitu, Donggin menambahkan lagi hipotesanya, jika dia berada dalam radius 10 meter dan diam lebih dari 10 menit, maka dia akan celaka. Di kesempatan berikutnya, setelah sembuh dari cedera, Donggin kembali mengantarkan pesanan Mijung. Dan karena Donggin sudah tahu tak boleh dekat lebih dari 10 menit, dia pun siap-siap pergi setelah mendapatkan uangnya. Masalahnya, Mijung ingin membayar pesanannya menggunakan kartu. Tapi karena Donggin tak membawa mesinnya, Mijung kembali masuk untuk mengambil uang cash dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga setelah menerima uangnya, Donggin buru-buru keluar agar tidak melanggar peraturan. Lalu...
Wajar kalau Donggin selamat karena dia berhasil menjauh dan diam kurang dari 10 menit. Namun tiba-tiba beruntung dia selamat meskipun masih bingung kenapa dia tetap celaka padahal dia tidak melanggar 2 peraturan hipotesisnya. Sehingga dia menduga ada variabel lain yang dia langgar dan setelah dianalisis dia yakin peraturan yang dia langgar adalah berapa banyak dia bicara. Setelah agak mendingan, Donggin kembali bekerja dengan perlengkapan yang lebih sepi. Walaupun yang punya toko menyuruh Donggin agar istirahat dulu, lagian dia belum sembuh benar dan tokonya juga kebetulan lagi sepi. Tapi Donggin menolaknya, memberi saran agar makanan segar sebaiknya disimpan sejajar dengan pandangan pembeli, bukan di rak bawah. Apalagi pelanggan minimarket ini kebanyakan anak ABG yang suka diingatkan barang yang sering mereka beli. Itu lebih membantu daripada mereka memberikan perhatian yang berlebihan. Jelas dong bosnya kaget kenapa Donggin bisa mengetahui hal sedetail itu. Sehingga Donggin jujur kalau sebelumnya dia adalah konsultan toko terserba yang ada di seberang sana. Jadinya yang punya minimarket minder seharusnya Donggin dipakai sebagai konsultan, bukan kurir yang bayarannya gak seberapa. Donggin sih gak mempermasalahkannya. Dapat pesanan dari medium aja, dia mah udah alhamdulillah banget. Dan doanya langsung dikabul karena medium minta barangnya segera diantar. Alhasil, Donggin pun segera berangkat ke sana, lalu mulai menghitung berapa kali dia melakukan percakapan dengan medium. Setelah 9 kali mengeluarkan percakapan, Donggin langsung keluar untuk menghindari banyak perbincangan. Tapi 손 다치셨어요? dengan begitu, Donggin melakukan 10 kali percakapan, tapi Donggin tidak mempedulikannya karena rasa takutnya jadi hilang saat melihat senyum Mijung. Meskipun begitu, Donggin harus tetap waspada, melihat-lihat keadaan sekitar, dan setelah semuanya aman, dia pun langsung pergi. Tapi ya, hipotesisnya ternyata benar. Jika melakukan 10 kali percakapan atau lebih, maka dia akan celaka. Lagi-lagi Donggin kembali masuk rumah sakit, dan Yunsil yang menjenguknya langsung protes, mengancam tidak mau temenan lagi sama Donggin jika Donggin masih memaksakan menguji hipotesisnya. Karena lambat laun, Donggin pasti akan mati. Tentu saja Donggin tak peduli, toh dia udah melangkah sejauh ini. Kagok edanin aja sekalian. Singkatnya, di akhir bulan, Donggin melihat Mijung akan siap-siap pergi. Donggin pun siap-siap mengikutinya, ingin tahu apa yang Mijung ingin lihat. Donggin sengaja duduk di kursi paling belakang, menjaga jarak agar tidak kurang dari 10 meter. Masalahnya, saat di jalan pulang, ada seorang lansia yang tidak mendapat kursi, sehingga Mijung mempersilahkan lansia itu duduk di kursinya, biar dia yang pindah ke belakang. Dengan begitu, jarak antara Donggin dan Mijung hanya sekitar kurang lebih 5 meter. Donggin berusaha tenang, berniat akan turun di perhentian berikutnya sebelum 10 menit. Sialnya, kemacetan terjadi di atas jembatan Sungai Han, ditambah lagi turun hujan, lalu di samping ada mobil pickup membawa besi-besi tajam yang siap membunuhnya. Membuat Donggin tambah gugup. Mau tidak mau Donggin harus keluar, menjauh dari Mijung, karena waktunya sudah lebih dari 10 menit. Donggin terpaksa keluar lewat jendela, dan yang lebih sialnya lagi, topi yang dipakai tiba-tiba tertiup angin sehingga hidung cek. Ya, Donggin tak menyangka ternyata Mijung tahu namanya, sehingga dia sadar kalau dirinya sudah banyak melanggar peraturan hipotesisnya. Tak ada cara lagi selain dia harus melompat ke Sungai Han, toh belum pernah ada dalam datanya korban Mijung meninggal di dalam air. Jadi, daripada tersambar petir, lebih baik tenggelam dalam air. Yakin kalau orang-orang di sekitar tak akan tinggal diam jika melihat orang yang tenggelam. 낙뢰가 칠 때 물가도
난 통계를 믿는다. 근데 이동재 그러지 마. Pertanyaannya, kenapa Mijung bisa tahu nama Donggin? Rupanya, di masa sekolah dulu, Mijung sudah menyadari bahwa Donggin selalu memperhatikannya. Saat melakukan upacara penghormatan terakhir buat mendiang Junghuan, Mijung sebenarnya kesal terhadap murid lain yang tidak terlalu peduli dengan acara tersebut. Beda halnya dengan Donggin yang terlihat sedih, membuat Mijung lega, setidaknya ada satu siswa yang empati terhadap Junghuan. Semenjak itu, Mijung pun selalu diam-diam memperhatikannya dan kadang-kadang mata mereka gak sengaja bertemu. Termasuk saat mengikuti acara karya wisata musim gugur, sebenarnya Mijung tahu bahwa Donggin sedang memotretnya. Pandangan mereka lagi-lagi bertemu meski gak jelas karena waktu itu jarak mereka sangat jauh. Mijung juga sangat senang melihat tempat duduknya sudah terpasang kanopi. Ia baru tahu kalau itu adalah sumbangan dari ibu Donggin, makanya dia selalu ingat dengan nama itu. Mijung juga suka merasa terhibur ketika melihat Donggin main bola selalu konyol dan tampak ceria. Hingga ketika dia memutuskan untuk keluar sekolah, dia menyadari ada seseorang yang memperhatikannya. Yakin bahwa itu adalah Donggin. Termasuk saat hari kelulusan tiba, sebenarnya Mijung melihat Donggin dan ia mengira kalau album tahunan siswa itu Donggin yang berikan. Yang mana dia langsung melihat wajah Donggin dari buku album itu, orang yang selalu memperhatikan Mijung setiap saat. Hingga sekarang, Mijung dapat melihat wajah itu lagi setelah lebih dari 10 tahun lalu. Singkatnya, Donggin berhasil diselamatkan oleh tim SAR, kemudian dibawa ke rumah sakit. 네. 네, 허원시 PD님? 괜찮으시면 지금 바로 병원으로 와주시죠. Sementara itu, Mijung yang penasaran dengan keadaan Donggin langsung mencari berita di internet dan Mijung merasa bersyukur karena menurut kabar Donggin masih bisa diselamatkan. Donggin sendiri yang baru siluman langsung menjelaskan perkembangan penelitiannya kepada Junghyuk yang datang menjenguk. Meski Junghyuk tak terlalu antusias karena dia lebih mengkhawatirkan keadaan Donggin. Tak berapa lama Yunsil datang, marah-marah karena Donggin tak mau mendengarkan sarannya. Bukan apa-apa sih, kalau Donggin mati, maka akan membuat Mijung merasa bersalah. Junghyuk yang sedari tadi dianggap magicom langsung pamit keluar meninggalkan mereka berdua. Kesempatan itu dimanfaatkan Donggin untuk memberitahu Yunsil bahwa dia membutuhkan variabel terakhir untuk membuktikan hipotesisnya. Ya, dia tahu kalau orang yang mencintai Mijung pasti akan celaka. Tapi bagaimana dengan orang yang dicintai Mijung? Apakah orang tersebut akan celaka juga? Alhasil, besoknya Yunsil mengajak Mijung pergi dengan alasan untuk mencari udara segar, padahal untuk menjalankan permintaan Donggin, menanyakan apakah Mijung pernah mencintai seseorang atau tidak. Obrolan itu didengar langsung oleh Donggin lewat telepon yang disambungkan Yunsil. Mijung mengaku kalau cinta pertama dia adalah Ik-jung karena mereka sering bertemu saat pergi ke gereja. Suatu hari saat Mijung ke apotek membeli obat nyamuk untuk ayahnya, dia tak sengaja bertemu dengan Ik-jung yang sedang membeli obat epilepsi. Ik-jung terlihat panik, padahal Mijung tak mempermasalahkan soal itu. Hingga suatu hari, saat Ik-jung akan pergi ke Seoul melanjutkan pendidikannya, Ik-jung sempat memberikan buku kunci bahasa Inggris kepada Mijung, biar Mijung bisa lebih mudah belajar serta mengikutinya kuliah di Hankook. Namun tiba-tiba, Mijung yang khawatir sempat ingin memberikan obat epilepsi buat Ik-jung, tapi takutnya Ik-jung tersinggung dan Mijung lebih baik diam saja pura-pura gak tahu penyakitnya. Sejak saat itu, Mijung gak bertemu lagi dengan Ik-jung. Sampai beberapa tahun kemudian, mereka kembali bertemu saat Mijung meneruskan pendidikannya di Universitas Hankook.
Mijung mengucapkan terima kasih karena buku catatan yang Ik-jung berikan waktu itu sangatlah membantu dirinya. Namun Ik-jung mengaku tak ingat soal buku itu, apalagi alasan Ik-jung menemui Mijung saat itu hanya ingin memberitahu bahwa Universitas Hankook banyak dihuni oleh alumni dari desa mereka berdua. Sehingga Mijung bisa dengan mudah menemukan orang yang bisa membantu Mijung saat berada di Seoul. Jujur, dia tak bisa dekat-dekat atau berhubungan lagi dengan Mijung karena dia sudah menemukan wanita lain. Semenjak saat itu, Mijung terpaksa mengubur cintanya kepada Ik-jung. Lanjut, Yoon-sil kemudian menanyakan hal yang berhubungan dengan hipotesis Dong-gin, seperti berapa luas ukuran gereja itu, berapa lama mereka bersama, berapa banyak obrolan, termasuk apakah Ik-jung pernah menanyakan cinta Mijung kepadanya. Karena Dong-gin merasa aneh kenapa Ik-jung tidak tewas padahal dia melanggar semua hipotesisnya. 근데 그건 또 왜? 한 10마디 더 돼? 김익종, 네가 그 이름... 익종이가 너한테 고백했어? 그런 거나 마찬가지. Dengan begitu, Dong-gin segera menemui Ik-jung bertujuan untuk menanyakan tentang insiden waktu itu. Ik-jung menjelaskan bahwa saat itu ia tidak disengat tawon, tapi ia mengalami kejang akibat epilepsinya kambuh. Dan Mijung lah yang mengatakan Ik-jung tersengat tawon karena dia takut orang-orang tahu jika dia mengidap epilepsi. 내가 그렇게 부탁한 것도 아니고 그런데 왜 박미정 때문에 일어난 일처럼 물었으니까? Jelas dong, Dong-gin marah karena Ik-jung diam saja saat Mijung menyembunyikan rahasianya dari orang lain. Sehingga orang-orang mengira kalau insiden itu terjadi akibat Mijung yang seorang penyihir. Artinya, Ik-jung rela mengorbankan Mijung untuk menutupi penyakitnya. Dan koploknya lagi, Ik-jung tega menyebarkan rumor itu agar pacarnya tidak merasa cemburu lagi. Dong-gin benar-benar dibuat bingung kenapa waktu itu Ik-jung tidak mati, padahal jelas-jelas Ik-jung menyatakan cinta yang dia tulis dalam buku yang dia berikan untuk Mijung. Sehingga Dong-gin merasa ini tidak adil. Kenapa hanya Ik-jung yang menjadi pengecualian sementara yang lain termasuk dirinya harus mengalami insiden kecelakaan walau hanya dekat dengan Mijung. Apalagi Ik-jung menjelaskan bahwa saat itu ia memang benar-benar menyukai Mijung. Akhirnya Dong-gin tersadar dengan variabel terakhir itu, yaitu hanya orang yang dicintai Mijung lah yang bisa melanggar hipotesisnya. Untuk itu, Dong-gin tidak akan lagi mencari cara supaya selamat jika dekat dengan Mijung, tapi bagaimana caranya agar Mijung mencintainya. 여기서 멈춘다면 나 역시 그녀를 힘들게 하는 스토커일 뿐이다. Tapi sebelumnya, Dong-gin harus melatih fisiknya terlebih dahulu. Takutnya ada sebuah insiden terjadi ketika dia menyatakan cintanya. Tak lupa mengirim pesan perpisahan kepada Jung-yuk, menyatakan bahwa dia akan menemui Mijung dan melanggar semua peraturan. Dia juga mengirim pesan kepada Yoon-sil, berterima kasih atas semua bantuannya, berharap Yoon-sil akan tetap menjaga Mijung apapun yang terjadi. Setelah itu, Dong-gin berjalan ke kosan Mijung sambil memperhatikan lokasi sekitar untuk yang terakhir kalinya. Membayangkan orang-orang yang pernah hadir di kehidupan Dong-gin selama berada di Seoul, takutnya Dong-gin tak bisa melihat mereka lagi karena apa yang akan dilakukannya 50% lebih sama saja dengan mengantarkan nyawanya sendiri. Tiba di kosan, dia pun membunyikan bel, mengaku sebagai... Jelas dong, Mijung kaget. Ternyata kurir yang selama ini datang ke kosannya adalah Dong-gin. Mijung mulai khawatir, takut terjadi apa-apa setelah Dong-gin menemuinya. Dong-gin berkata bahwa selama ini dia ingin membantu melepaskan Mijung dari kesendiriannya. Mijung tambah bingung saat Dong-gin memberikan sebuah hadiah yang dititipkan teman-teman di desanya untuk Mijung, sambil mengatakan bahwa selama ini ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi tidak hari ini.
Sebelum keluar, Donggin berpesan agar Mi Jung melakukan apa yang selalu ingin Mi Jung lakukan, karena semua yang terjadi bukanlah kesalahan Mi Jung. Donggin sebenarnya menyadari bahwa ia telah melakukan lebih dari 10 obrolan, namun Donggin seakan tak peduli. Lagian semua peraturan itu Dongjin yang buat. Yang terpenting, Donggin harus yakin setelah ini dia harus selamat dari hal-hal yang membuatnya bisa celaka. Dan tinggalkan Donggin, kita kembali ke Mi Jung yang membuka hadiah dari Donggin berupa sebuah flash disk di mana di dalamnya terdapat foto-foto rumah Mi Jung sewaktu di desa, dan itu membuat Mi Jung tersenyum, teringat saat-saat indah waktu dia dan ayahnya menggoreng cimol di rumah tersebut. Tak hanya itu, terdapat juga sebuah video Daeun mengucapkan terima kasih karena Mi Jung sudah menerjemahkan buku-buku internasional yang selalu dia baca. Daeun juga menyampaikan permintaan maafnya karena dulu dialah yang menyebarkan rumor murahan itu, berharap Mi Jung menemukan kembali nama baiknya. Membuat Mi Jung sangat terharu. Bukan, 떠돌다 끝나 얘기였을지도 멀리 떠돌더라. 정말 미안해 미정아. 친구들 항상 웃게 만들어주는 아이였어. Kita beralih ke Jung Hyuk dan Hyun Woo yang berhasil menemukan pelaku penganiayaan terhadap Yun A. Secara bersamaan, pesan dari Donggin masuk ke ponsel Jun Hyuk yang ditinggal di dalam mobil. Si penjahat yang melihat kedatangan Jun Hyuk segera kabur, dan Hyun Woo yang sudah menunggu di belakang gedung siap untuk menangkapnya. Alright, siap. Karena si penjahat sudah kelelahan, akhirnya Hyun Woo bisa menangkapnya. Masalahnya, si penjahat menikam kaki Hyun Woo dengan serpihan botol hingga si pelaku dapat melarikan diri. Namun Jung Hyuk yang seperti kesetanan tak bisa menahan emosinya lagi, sehingga dia menghajar si pelaku sampai babak belur. Akibat apa yang dilakukannya itu, Jung Hyuk terancam akan diskors, mutasi, atau bahkan diturunin jabatannya jadi hansip. Karena dianggap telah menyalahgunakan wewenang dan penyerangan terhadap seseorang. 오늘 그냥 최선을 다할 뿐이지. 어떻게든 마무리 잘해보자. Apapun itu, Ibu Yun A sangat berterima kasih sebab dengan tertangkapnya orang yang selalu meneror Yun A, hidup anaknya akan menjadi tenang. 2 minggu kemudian, Jung Hyuk tiba-tiba didatangi Yoon Sil, memberitahu kalau selama 2 minggu ini dia tidak mendapat kabar dari Donggin. Seketika, Jung Hyuk teringat saat dia menangkap penjahat, dia menerima pesan dari Donggin, tapi ketika dihubungi, teleponnya gak diangkat-angkat. Jung Hyuk pun mulai mencari informasi, menemui teman kerjanya dulu, yaitu Jung Wo. Jung Wo mengaku tidak mengetahui keberadaan Donggin karena saat akan resign, Donggin hanya berkata kalau dia akan melanjutkan penelitiannya dan tak mau menyesal di kemudian hari. Jung Hyuk kemudian pergi mencari Donggin ke kosannya, di mana si ibu kos langsung ketakutan, disangka Donggin melakukan bunuh diri di dalam kamarnya. Apalagi saat pertama kali datang, Donggin langsung ingin tukar kamar dengan si pelayan toko. Jung Hyuk pun langsung menemui si pelayan toko yang tidak lain adalah Sung Min, tapi dia juga tidak tahu alasannya kenapa Donggin ingin tukar kamar dengannya. Sung Min juga mengaku tidak terlalu akrab dengan Donggin karena Donggin hanya keluar pada hari Selasa untuk menjadi kurir di sebuah minimarket. Lanjut, Jung Hyuk menemui pemilik minimarket, siapa tahu dia dapat informasi. Pemilik minimarket mengira kalau Donggin orangnya suka berkelahi karena setiap minggunya Donggin selalu punya cedera baru, dan hal itu membuat Jung Hyuk sangat kebingungan. Jung Hyuk lalu menemui bos kasino yaitu Bah Omod. Bah Omod berkata bahwa dia sudah lama gak ketemu sama Donggin. Menurutnya, Jung Hyuk gak perlu khawatir karena Donggin adalah tipe orang yang bisa menyelamatkan orang lain
apalagi dirinya sendiri. Ba Omod justru balik titip pesan jika Jung Yuk bertemu dengan Dongjin, dia ingin mengucapkan terima kasih karena berkat Dongjin dia jadi punya supir kepercayaan, si Jung Ho, orang yang menghajar Dongjin waktu itu. Belum mengerti dengan info-info yang dia dapatkan dari orang-orang sekitar, Jung Yuk memutuskan balik ke kosan Dongjin, membuka komputer tapi tak menemukan sesuatu di dalamnya. Hanya saja, Jung Yuk tersadar dengan buku-buku yang ada di rak terdapat banyak pembatas buku. Dan setelah dibuka satu persatu, pembatas buku itu tertuju ke arah nama penerjemah bernama Pak Pijung. Lalu tiba-tiba, ya, Dongjin sengaja meninggalkan ponsel di kosannya agar tidak ada yang dapat menghubunginya. Dengan begitu, Jung Yuk pun langsung menemui Yun Sil, menanyakan soal Pak Mijung, nama yang sengaja Dongjin tandai di buku itu. Mau tidak mau, Yun Sil pun terpaksa jujur, menceritakan awal mula dia bertemu dengan Dongjin, termasuk perihal penelitiannya, serta alasan ngekos di lantai paling atas, yaitu agar dapat melihat keseharian Mijung. Jung Yuk juga baru nyadar kalau jendela ini menggunakan kaca satu arah. Artinya, Dongjin dapat melihat Mijung, tapi tidak dengan Mijung. Jung Yuk pun coba mematikan lampu kamar, membuat Yun Sil ketakutan, dikira mau dilentud, padahal Jung Yuk ingin melihat sesuatu. Dan benar saja, di kaca itu terdapat sebuah tulisan, Shine on You, artinya menyinarimu. Jung Yuk pun mencoba memasukkan kalimat itu menjadi username ke blognya Dongjin, tapi masalahnya mereka berdua tidak tahu kata sandinya. Hingga akhirnya, Jung Yuk memasukkan nomor induk mahasiswa Dongjin yang pernah Jung Yuk temukan saat dia membaca skripsi Dongjin tentang penyangkalan penyihir ketika mereka kuliah dulu. Dan benar saja, blognya terbuka, berisi catatan Dongjin yang sedang menguji hipotesisnya dari awal sampai akhir. Jung Yuk tak menyangka jika Dongjin melakukan penelitiannya sampai sejauh ini, curiga kalau Dongjin udah jadi pocong alias meninggal. Untuk itu, Jung Yuk menelepon Hyun Woo agar memeriksa setiap mayat yang dia temukan. Takutnya salah satunya adalah Dongjin. Jung Yuk berpendapat kalau Mijung harus tahu apa yang dilakukan Dongjin selama ini. Karena mungkin terlalu kelelahan, Yun Sil tak sadar tidur di bawah lantai. Dan saat situasi lagi sepi-sepinya, tepat jam 2.30, alarm berbunyi. Jung Yuk langsung melihat ke arah kaca, terlihat Mijung bersiap akan keluar. Dia pun mengikutinya hingga ke tempat Mijung suka memberi makan kucing. Lalu, ia menguji hipotesis Dongjin dengan cara mendekati Mijung kurang dari 10 meter dan berbicara lebih dari 10 kali percakapan. Nah, di sela-sela obrolan, Jung Yuk sempat mengatakan bahwa orang-orang akan mati saat mereka mendekati Mijung, dan Jung Yuk mempercayai itu. Lalu setelah Jung Yuk meninggalkan Mijung, Jung Yuk baru nyadar kalau hipotesis yang Dongjin buat itu tidak hanya diperuntukkan untuk Mijung saja, tapi juga buat dirinya. Dan Jung Yuk mengakui kalau hipotesis yang Dongjin buat sangatlah sempurna. Jadi Jung Yuk tahu syarat utama dari hipotesisnya adalah semuanya akan terjadi kepada orang-orang yang mencintainya. Sedangkan Yun Sil yang baru terbangun iseng-iseng melihat catatan Dongjin terkait kecelakaan yang berhubungan dengan Jung Yuk, di mana orang-orang yang diselamatkan Jung Yuk ataupun yang mendekati Jung Yuk semuanya mengalami kecelakaan. Sehingga Yun Sil tahu kalau takdir Jung Yuk sama dengan Mijung, yakni manusia yang dikutuk. Sehingga Yun Sil berlari keluar menghampiri Jung Yuk, menjelaskan apa yang baru dia ketahui. 이동진 씨가 왜 김준혁 씨에게 단서들을 남겼는지 주격 씨도 알고 있는. Nah, rupanya Jung Yuk juga sudah mengetahui kutukan yang ada di dalam dirinya sejak lama, karena setiap ada wanita yang mencintainya selalu saja celaka. Makanya, keesokan harinya, Jung Yuk sengaja datang ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada Yun A. Tapi Yun A merasa kalau itu bukanlah kesalahan Jung Yuk, sambil melihat dari Jung Yuk yang sedari tadi menghitung percakapan mereka.
Toh sebelumnya, Donggin pernah datang menemuinya, menjelaskan semua tentang penelitiannya. Lagi pula, Yun-a juga tidak memenuhi syarat hipotesis Donggin, yaitu mencintai Jung-yuk. Jadinya, Jung-yuk lega, kemudian pergi menemui Mi-jung, memberikan laporan penyangkalan keberadaan penyihir milik Donggin saat kuliah dulu, belum sempat diberikan karena waktu itu Mi-jung keburu pindah ke Seoul. Mi-jung yang membacanya langsung tertegun dengan usaha Donggin selama ini. Hanya saja, Jung-yuk mengaku tidak tahu di mana sekarang Dongjin berada. Karena pesan terakhir yang dia baca, kalau Dongjin akan menemui Mi-jung. Mi-jung pun menceritakan kedatangan Dongjin malam itu, katanya ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak di malam itu. Mungkin hilangnya Dongjin ada hubungannya dengan dirinya. Jung-yuk kemudian membawa Mi-jung ke kamar kosan Dongjin dan Mi-jung lagi-lagi dibuat terperangah karena dari jendela itu dia bisa melihat tempat tinggalnya sendiri dengan jelas. Jung-yuk menjelaskan kalau semua yang dilakukan Dongjin ini adalah bagian dari eksperimen untuk mengungkap peraturan. Jung-yuk yang tahu kalau Mi-jung belum ngerti langsung membuka blog Dongjin, menyuruh Mi-jung untuk menyelidikinya sendiri. Faktanya tidak penting bagi Dongjin meski Mi-jung adalah seorang penyihir, karena tujuan Dongjin hanya ingin mencari cara untuk mencintai Mi-jung. Sekarang giliran Mi-jung untuk mencari variabel terakhir, karena yang dapat menemukan itu adalah Mi-jung sendiri. Alhasil, Mi-jung pun membaca blog tersebut dari awal hingga akhir, sampai pada akhirnya Mi-jung yang melihat tulisan "Shine on You" di kaca jendela, membuatnya tersadar bahwa Dongjinlah yang selama ini telah menyinarinya. Dan sekarang tinggal giliran Mi-jung, apakah dia bersedia menyinari Dongjin atau tidak. Singkatnya, Yun-sil mendatangi Jung-yuk di tempat kerjanya, marah-marah karena Jun-yuk telah memberitahu semua tentang Dongjin kepada Mi-jung, yang membuat Mi-jung sekarang ikut-ikutan menghilang. Namun, Jung-yuk menjelaskan apa yang dia lakukannya itu sesuai kehendak yang dapat dia pertanggungjawabkan. Berhubung Jung-yuk senasib dengan Mi-jung, sehingga dapat mengetahui apa yang Mi-jung rasakan. Jung-yuk yang merasa kalau Yun-sil tertarik dengannya, langsung menghindari percakapan jarak dekat dengan Yun-sil karena dia tak mau Yun-sil celaka dengan melanggar peraturan yang ditemukan Dongjin. Jadi sebenarnya, Dongjin sudah tahu sejak lama bahwa Jung-yuk seorang penyihir sama seperti Mi-jung. Tapi Dongjin terus menjalani pertemanan karena dia tidak mau Jung-yuk terus hidup dalam kesendirian. Dan semua itu Jung-yuk ketahui ketika dia membaca penelitian Dongjin. Namun, meskipun sudah mengetahui bahwa Jung-yuk adalah penyihir atau orang yang dikutuk, Yun-sil tetap tidak mau menjauh dari Jung-yuk karena Yun-sil sudah ketibanan lope. Masalah Mi-jung yang hilang, Jung-yuk sudah meyakini jika ia pergi ke Austria menemui Dongjin yang sebenarnya ada di sana. Karena sebelumnya, Hyun-woo sudah memberi kabar tentang hal itu. Yang terpenting sekarang, mereka harus mencari variabel terakhir untuk menyelesaikan masalah kutukan. Ya, ternyata Mi-jung kini berada di Austria untuk mencari Dongjin yang dia yakini ada di sana juga. Sementara Jung-yuk masih membahas tentang Dongjin yang telah mempertaruhkan segalanya pada variabel terakhir yang dia temukan, berharap Mi-jung akan membalas cintanya. Dongjin sendiri akhirnya menghampiri Mi-jung yang sedang duduk melihat danau. Tak takut duduk di sebelah Mi-jung dengan radius kurang dari 10 meter. Dia juga berbincang sampai lebih dari 10 percakapan hingga tak terasa 10 menit pun sudah berlalu. Dan tanpa rasa takut, dia mengucapkan sange. Sarangi. Seketika awan hitam mulai nampak dan petir mulai terdengar. Hanya saja Dongjin tak mau memaksa, Mi-jung tak perlu menerima jika Mi-jung tak mencintainya. Setelah mengungkapkan perasaannya, Dongjin pun hendak pergi, tapi 잠깐만 이동재. Mi-jung berkata bahwa selama dia mempelajari data yang Dongjin buat,
Mi Jung akhirnya mengetahui sesuatu yang tidak Donggin temukan. Menurutnya, semua orang yang menyukai dirinya mengalami kecelakaan setelah menjauh darinya. Tapi saat mereka bersamanya, justru tidak terjadi apa-apa. Mi Jung pun menemukan variabel terakhir yang belum Donggin temukan, yaitu perasaan dan sikap. Perasaan Mi Jung harus menerima cinta Donggin, dan sikap Donggin jangan pernah meninggalkan Mi Jung. Sehingga saat itu juga, Mi Jung mengungkapkan perasaan cintanya kepada Donggin, dan seketika langit pun kembali cerah tanpa ada suara petir. Tuh, baru sekarang ya. Kembali ke Jung Yuk saat dia keluar dari bis, ternyata Yoon Sil sudah menunggunya dari tadi. Jung Yuk yang tak mau Yoon Sil celaka, masih menjaga jarak dengannya selama variabel terakhir belum ditemukan. Yoon Sil yang kesal dengan sikap Jung Yuk yang terus menjaga jarak dengannya, mencoba peraturan terakhir, mengungkapkan perasaan sukanya terhadap Jung Yuk sambil pergi menaiki bis. 내가 미쳤지 진짜. 그걸 왜 몰라? Jung Yuk yang gelisah tiba-tiba menerima pesan dari Donggin tentang variabel terakhir, bahwa Jung Yuk jangan pernah meninggalkannya. Seketika, Jung Yuk berlari mengejar bis tersebut, sekaligus menelpon Yoon Sil agar segera turun dari bis. Beruntung mereka bisa bertemu di waktu yang tepat, sehingga kutukan Jung Yuk tidak mencelakai Yoon Sil. Dan mereka juga akhirnya akan mencoba menjalin cinta untuk mematahkan kutukan dalam diri Jung Yuk sepenuhnya. Tamat. Ya, drama ini mengajarkan kita bahwa untuk memiliki cinta sejati itu butuh pengorbanan dan perjuangan dari kedua belah pihak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.